Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Sekarang kita bahas ceramah Ustadz Salim Al-Filah tentang peran ayah dalam peradaban. Yuk simak tampilan ini. Ada cerita menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sadatul fadil hadratal mukarramin yang kita takdimi, bapak-bapak semuanya, para ayah, para ibu, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah itu dalam bahasa Jawa harus bisa ngayai. Nah, kalau ngayai itu berarti di bahasa Indonesia kan apa ya? Agak angel gitu. Sulit di bahasa Indonesia kan ya. Ngayai itu berarti menata laksana. Ya, menata laksana segala sesuatu yang kemudian menjadi tanggung jawabnya. Maka dalam peran ayah membangun peradaban itu ada peran dekat, ada peran jauh. Kenapa saya menyebut ada peran dekat, ada peran jauh? Karena memang Al-Quranul Karim memberikan contoh kepada kita ayah-ayah yang punya peran dekat, tetapi juga ada ayah-ayah yang punya peran jauh, dalam arti si anak ini memang yatim atau diyatimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mendapatkan sentuhan ayahnya itu sentuhan dari jauh. Bukan berarti ayahnya tidak berperan, tetapi perannya dilaksanakan melalui proses yang mungkin tidak secara langsung. Karena memang peran menjadi ayah itu bisa dan harus, tuntunannya dalam Islam, dilakukan bahkan sebelum ada anaknya. Oke, ini yang penting. Jadi untuk menjadi ayah itu, peran itu harus dilakukan bahkan sebelum ada anaknya. Dan itulah yang banyak kemudian kita lihat dalam sejarah ketika ayah-ayah ini berperan dari jauh. Kenapa kita mengatakan peran ayah ini harus dilaksanakan bahkan sebelum ada anaknya? Kita mendapat kisah dari masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang ayah melaporkan bahwa anaknya anak durhaka. Kemudian si anak ini dipanggil oleh Sayyidina Umar. Kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan perbuatan durhaka kepada ayahmu? Anak ini meskipun durhaka, tapi anak cerdas. Sehingga dia bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah ada selain kewajiban anak kepada orang tua, apakah ada kewajiban seorang ayah atas anaknya? Oh, kata Sayyidina Umar, ada. Apa itu? Kata sang anak. Sayyidina Umar menjawab, satu, memilihkan ibu yang solihah untuknya. Dua, memberinya nama yang baik. Tiga, mendidikkan adab kepadanya. Nah, tugas yang pertama ini harus dilakukan sebelum ada anaknya. Kalau sudah ada anaknya itu beda lagi maknanya gitu ya. Sudah ada anaknya kok mencarikan ibu yang solihah itu beda lagi itu. Nah, nanti pembahasannya berbeda. Tapi ini kalau di meme-nya itu konten sensitif gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini dia dilakukan sebelum ada anak itu. Karena kalau laki-laki memilih calon istri, nah dia bisa memilih. Seorang istri memilih calon suami, dia bisa memilih. Tapi anak-anak ini kan tidak bisa memilih dari bapak atau ibu mana dia dilahirkan. Maka tugas memilih itu harus diwakili oleh si bapak. Demikian pula seorang ibu ketika menerima lamaran seorang lelaki.
Dia bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk anak yang nanti akan dilahirkannya. Makanya kalau ditanya kriteria orang yang baik agama dan akhlaknya untuk dipilih, itu seperti apa? Saya sering mengatakan, periksa 4 hubungan. 1, hubungannya dengan Gusti Allah. Nah, kalau sama Gusti Allah saja berkhianat, sulit diharapkan setia kepada manusia. Yang kedua, hubungannya dengan orang tuanya, wabil khusus ibunya. Karena kalau sama ibu saja nggak bisa hormat, sulit diharapkan hormat kepada pasangan. Dan ketiga, hubungannya dengan teman sebaya dan teman sebayanya itu seperti apa. Karena almar'u ala dini khalilihi, orang itu dilihat dari seperti apa teman akrabnya. Kualitas agamanya seperti apa kualitas agama teman akrabnya. Dan teman akrabnya yang tahu, dia kalau ngomong bisa dipercaya apa tidak, kalau janji menepati atau tidak, ya, kalau utang ngemplang atau bayar tepat waktu, gitu. Nah itu ngerti. Nek pas mangan bareng wayai bayar melipir pemaju gitu. Nah, itu kelihatan di antara pertemanan. Pernah nikung apa tidak kan gitu. Nah, itu kan temannya yang tahu. Yang keempat itu saya sering menekankan hubungannya dengan anak kecil. Makanya saya itu mempromosikan para guru TPA, TPK, TPQ gitu ya. Nah, itu calon prospektif. Ya, hubungannya dengan anak kecil baik gitu ya, karena itu salah satu poin penting karena kita bukan hanya memilih untuk diri kita tapi memilih untuk anak-anak kita. Maka tadi meskipun misalnya ayahnya itu wafat ketika anaknya masih dalam kandungan, misalnya pada Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW, misalnya pada ya nabi-nabi yang lain banyak ya. Nabi Musa alaihi salam dan lain sebagainya. Apalagi Nabi Isa yang milihkan ibunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dipilihkan seorang ibu yang salihah. Itu poin yang sangat penting. Kemudian memberi nama, kemudian mendidikkan adab. Maka anak tadi, kita kembali ke kisah yang awal, anak tadi mengatakan, maka bapakku ini tidak pernah memberikan hakku. Artinya dia tidak melaksanakan kewajibannya kepadaku. Ya, aku tidak dipilihkan seorang ibu yang solihah, ibuku bukan wanita solihah, kata dia. Yang kedua, aku diberi nama jelek, bukan doa yang baik. Yang ketiga, aku tidak pernah dididik adab atau diberi contoh-contoh yang baik oleh ayah. Nah, maka tadi, garis bawah kita, underline kita adalah melaksanakan peran ayah itu dimulai jauh sebelum ada anak. Memilihkan seorang wanita solihah untuk menjadi tempat dia menyemaikan benih yang akan tumbuh menjadi anak-anaknya. Itu sangat penting. Maka kita melihat dalam sejarah, ya, wanita solihah itu menjadi pilihan yang mutlak bagi kita ketika kita mencita-citakan anak-anak yang soleh. Saya masih belum bisa, apalagi kok menggaransi kepada teman-teman, Tat, saya pilih istri itu yang gimana ya? Yang solihah tapi kok wajahnya kurang menarik ya, Ustaz ya? Atau yang cantik tapi belum solihah. Dia dengan yakin mengatakan, atau gini aja Ustaz, nah operasi plastik lah malah dosa Ustaz. Nah kalau begitu gimana? Saya pilih yang belum solihah, nanti saya didik. Ah tenang nih, gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti sampean yang dididik. Nah, sebaliknya, itu saya masih muskil. Jadi pilihan aman untuk menjadi seorang ayah dimulai dari memilih seorang istri yang solihah. Dalam peradaban kita misalnya melihat bagaimana ini kisah ini ada yang menisbatkan kepada ayahnya Imam Abu Hanifah, ada pula yang menisbatkan kepada ayahnya Imam Syafi'i. Bagaimana kemudian dalam satu perjalanan, beliau melewati sebuah sungai, di sungai itu ada buah delima mengambang. Kemudian, karena pada saat itu lapar, buah delima itu diambil dan kemudian digigit, dimakan. Ya, tahu sendiri kalau delima digigit kan, kemudian krenyes-krenyes di mulut. Gitu. Begitu sudah ada yang tertelan, dia baru sadar, ini halal apa enggak? Insya Allah. Jadi ayah itu seperti ini. Ini mencita-citakan anak soleh ini seperti ini. Dia kemudian mencari halalnya buah itu dengan menyusuri sungai itu ke arah hulu.
Di mana kiranya ada tumbuh pohon delima. Sampai kemudian dia temukan di atas wedi kengser ya, orang Jawa bilangnya itu, bantaran sungai itu, kok ada sebuah pohon delima manglung ke arah sungai dan sedang berbuah. Maka dia berhusnudzon, ini tempatnya pohon delima yang buahnya saya makan tadi. Dia datangi pemilik rumah dan pemilik pohon delima itu, dia tanya, apakah pohon delima ini punya bapak yang sedang berbuah? Iya. Saya mau memohon halal dari bapak tentang buah delima yang saya tadi karena lapar, buah itu terbawa oleh aliran sungai dan saya sedang minum di air sungai, lalu buah delima itu saya spontan memakannya karena rasa lapar yang mendorong saya, dan saya baru sadar ini seharusnya saya minta halalnya dulu kepada pemilik pohon. Oh, kata pemilik pohon, Ananda yang telah memakan buah delima ini, tentu saya tidak berkeberatan untuk menghalalkan apa yang Ananda makan dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya Ananda berkenan menikahi putri saya. Nah, ini bapaknya juga pinter. Ada orang nyokot delima kok sadar golek isik duwe, ini berarti bibit unggul. Ini calon ayah keren, gitu ya. Kalau pengen punya cucu yang keren, yang seperti ini layak dijadikan menantu, mantu Abel. Mantu Abel yang seperti itu. Maka dia memberi syarat, kamu mau menikahi putri saya. Kaget dia, cuma makan delima kok malah disuruh jadi menantu. Maka dia mengatakan, saya bersedia. Sebentar, jangan mudah memutuskan untuk bersedia, karena saya mau mengatakan kepada Anda, putri saya ini bisu tuli lumpuh. Buta pula. Bisu tuli lumpuh buta. Waduh. Kan dalam hati ya, pasti ya. Waduh gitu. Itu suatu hal yang sulit terhindarkan, kata waduh itu. Sulit terhindarkan ketika dijelaskan, calon istrinya ini memiliki cacat demikian. Tapi kalau Ananda tidak mau untuk menikahinya, tentu saya tidak bisa menghalalkan apa yang telah Ananda makan tadi. Waduh, gitu kan. Ini waduhnya ini repot. Akhirnya dia kemudian bertanya kepada hatinya, ya Allah, demi halalnya apa yang saya makan, karena saya sangat takut apa yang tumbuh dari barang haram tadi akan menjadi umpannya api neraka. Maka menikahi wanita yang buta, tuli, bisu, lumpuh jauh lebih ringan daripada harus menanggung siksa api neraka. Itu pertimbangannya kan luar biasa. Dia kemudian mengatakan, bismillah, saya akan taati apa yang Bapak minta. Akad nikah, belum lihat istrinya, ketemu. Kok bisa lihat? Kok bisa dengar? Kok bisa ngomong? Kok bisa jalan? Lengkap, utuh. Tidak ada cacat sama sekali. Maka baru dijelaskan, makna bisu nggak pernah ngomong jelek, makna tuli nggak pernah dengerin yang buruk-buruk, nggak pernah nonton acara silet dan lain sebagainya, itu nggak pernah. Gitu ya, menyimak gosip enggak, gitu ya. Kok buta karena nggak pernah melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Kok lumpuh tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang sia-sia, apalagi maksiat. Itu maknanya. Maka yang namanya jodoh adalah jodoh. Boleh dicoba, tapi kalau hasilnya beda, jangan kecewa, karena memang rezeki orang masing-masing, gitu ya. Jodoh orang juga masing-masing. Hanya, ya boleh dicoba tapi tidak dijamin hasilnya sama, tergantung amal perbuatan kita. Ini menunjukkan bagaimana kualitas seperti inilah yang kemudian melahirkan generasi yang hebat. Ini ayahnya memilih ya seorang calon istri, calon ibu berdasarkan sesuatu yang sangat kuat di hatinya, menginginkan agar jangan sampai ada barang haram tumbuh di dalam tubuhnya. Ini kualitas semacam ini. Dan ini memiliki asar dampak yang luar biasa, bahkan meskipun ayahanda Imam Syafi'i ini wafat ketika Imam Syafi'i masih sangat kecil.
Dia dibesarkan oleh ibunya. Nah, ibu yang dipilih oleh lelaki yang seperti ini kualitasnya, ini yang saya sebut ayah dalam perannya dari jauh. Sejak awal. Gitu ya. Itu dia telah memilih seorang yang sangat siap untuk diamanai mendidik putranya. Dalam berbagai keadaan. Demikian pula kita menyimak kisah tentang ayahanda dan ibundanya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Jadi bagaimana Najmuddin Ayyub, tren orang zaman itu namanya pakai din sedunia. Ya, zaman itu semua orang pakai nama pakai din. Ya. Syamsuddin Az-Zahabi, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, gitu ya. Terus ya nanti Nuruddin Mahmud, Imaduddin Zangki, maka Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Ini kan nama tren zaman itu, gitu ya. Diyauddin Ibnu Sakir misalnya dan lain sebagainya. Itu semuanya zaman itu pakai din ya. Itu karena nama tren abad pertengahan Islam itu memang semua nama pakai udin sedunia itu. Nah, Najmuddin Ayyub ini diceritakan agak lambat menikah. Tapi dia memang mencari bibit istimewa untuk anak-anak yang kelak akan lahir dari dirinya, dari rahim istrinya nanti. Sehingga diceritakan bagaimana Najmuddin ini satu hari bermunajat di masjid di Homs, ya. Memohon kepada Allah agar dikaruniakan seorang istri yang salihah, qanitah, hafizah, dan memiliki cita-cita untuk membebaskan Baitul Maqdis sebagaimana dirinya. Kemudian dia hendak keluar dari masjid, dia mendengar percakapan antara seorang ayah dengan anak perempuannya dari balik hijab. Kemudian si ayah ini dia dengar mengatakan, "Nak, ayo kita pulang. Sungguhnya ada banyak pemuda yang hendak melamarmu di rumah. Dan mereka telah membawa berbagai macam hadiah. Tapi kamu kutunggu-tunggu sejak tadi di masjid ini bermunajat terus gak pulang-pulang." Di mihrab bagian perempuan. Jadi di rumah ada banyak yang datang lamar, orangnya sering di masjid. Ya. Kata sang gadis, "Demi Allah, wahai ayah, aku tahu yang datang ke rumah kita semuanya melamarku dengan membawa berbagai macam harta dunia. Dan aku tidak pernah menginginkan itu. Yang aku inginkan adalah seseorang yang bertekad untuk membebaskan Baitul Maqdis dan melahirkan anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis." Najmuddin Ayyub waktu itu sudah menjadi komandan. Dan reputasinya dalam berperang melawan pasukan salib sudah dikenal. Maka dia mendekati bapak itu dan mengatakan, "Apakah yang ada di dalam hijab ini, di balik hijab ini putrimu?" "Betul." "Apakah dia berkenan menerimaku sebagai suaminya?" Jadi kalau sudah seperti itu tidak ragu, gitu ya. Jadi dari sinilah lahir seorang Salahuddin Yusuf. Ya. Al-Ayyubi itu nisbat kepada bapaknya, namanya Yusuf. Ya, Salahuddin Yusuf. Ini bagaimana kita melihat peran ayah itu betul-betul dari awal. Memilihkan tempat tumbuh benihnya di tempat yang barokah yang akan membawa kebaikan besar. Ini yang kita lihat juga pada para nabi, para rasul. Meskipun tadi saya katakan dalam Al-Quran ada banyak contoh kisah peran ayah itu dari jauh. Tetapi peran ayah itu hadir. Ada yang bertanya, Nabi Ibrahim itu dampingi Ismail kan cuma sebentar. Cuma sebentar saja, sebentar-sebentar. Jadi karena berkunjung, terus balik lagi, berkunjung, sekali balik lagi. Tetapi kita tahu, jauh sebelum
lahirnya Ismail alaihissalam, Ibrahim telah mendidik seorang ibu yang tangguh untuk mendidik Ismail, yaitu Sayyidah Hajar. Maka anak ini tumbuh ya dengan penuh ta'zim, dengan penuh cinta kepada ayahnya pula. Itu kalau ibunya bukan wanita pilihan, bapaknya pas gak berkunjung sing diceritakno sing elek-elek. Sehingga ketika bapaknya datang, bukan hormat dan cinta yang terjadi, tetapi protes, komplain, marah, dan lain sebagainya. Tapi karena Hajar itu mengetahui bahwa mereka dipisahkan atas perintah Allah, suaminya sedang mengerjakan tugas-tugas besar peradaban di tempat lain, nanti akan datang ke sini di suatu saat, maka ketika sang suami sedang tidak hadir pun, yang diceritakan Hajar kepada anaknya tentang ayahnya adalah satu sosok yang layak jadi panutan. Satu sosok yang layak didoakan. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau akhlaknya Ibrahim kepada Hajar tidak baik. Jadi bagaimana seorang ayah, meskipun dia tidak hadir penuh, dia tidak hadir full 24 jam, dia tidak hadir banyak di kehidupan anak dan juga istrinya ini, tetapi dia ketika hadir, ketika ketemu, ketika dia bersama dengan ibunya, dia telah menunjukkan kualitas seorang bapak. Karena dia menunjukkan kualitas seorang bapak, maka istrinya pun memposisikan suaminya sebagai tokoh panutan, dan itu diwariskan kepada anaknya yang kemudian menjadikan si anak juga menjadikan bapaknya tokoh panutan. Maka peran sebagai bapak yang baik itu bukan cuma kepada anak, tetapi kepada istri, kepada ibu dari si anak yang nanti akan banyak berbisik kepada anak itu. Mau di luar rumah gendero, berkibar tinggi. Mau di luar rumah terkenal, followernya jutaan. Mau di luar rumah setiap posting yang nge-like ratusan ribu. Tetapi ketika dia tidak punya sebuah citra positif karena pergaulan yang baik dengan pasangannya, maka dia tidak akan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Jadi yang sangat penting di sini adalah ketika Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah suri teladan tentang baik terhadap keluargaku. Ini menjadi soal yang sangat penting bagaimana seorang bapak menanamkan kepantasan dirinya untuk menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya. Dan itu adalah peran yang sangat penting sebelum segala ajaran, sebelum segala ucapan, sebelum segala waktu yang dihabiskan bersama. Itu menjadi sangat penting. Maka ini cerita sedikit. Tahun 2005 saya bikin survei persepsi. Survei persepsi itu baru setahun menikah sok-sokan gitu ya. Bikin penelitian. Apa yang saya teliti? Persepsi anak pegiat dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. Itu saya mengumpulkan responden dari anak-anak para pegiat dakwah di Jogja, anak-anak para ustadz, anak-anak orang yang sering ngurusi umat lah pokoknya dalam berbagai wasilah. Nah, ketemu hasil surveinya. Saya agak shock karena 30% responden saya mengatakan aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau besar nggak mau jadi kayak ayah dan bunda. Ketika kita eksplor lebih dalam, kenapa? Kata anak-anak itu, karena ayah bunda sangat sibuk di luar, di rumah nggak sempat untuk main bersama kami, nggak sempat mendampingi kami, nggak sempat nemenin bikin PR, nggak sempat bla bla bla. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.